warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa kumpul di acara seminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat yang dapat syafaat dari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SD Negeri Legok 3 Bapak Denny Wiratna SPD MMPD serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Legok 3 yang sangat berbahagia. Saya di sini sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Yang kedua pemaparan langsung oleh narasumber kita sekaligus Ketua Kelompok Belajar atau Kombel SD Negeri Legok 3. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Legok 3 Bapak Denny Wiratna SPD MMPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan berkat rahmat kita masih diberikan nikmat sehat pada hari ini, dan salam salawat kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Legok 3. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan mudah-mudahan hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan kita, yaitu di komunitas belajar Gegar ya. Gegar itu apa? Gerakan Legok 3 Belajar. Ya, yang mana dalam hal ini juga sekaligus nanti pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Maria Fitriani SPD dalam rangka pemenuhan tugasnya di dalam CGP ya, calon guru penggerak. Tambahan dari saya, di CGP itu ada lagu apa itu kuliah? Guru menghamba kepada murid. Nah, ini masih saya cari terus nih maksud dan maknanya. Mungkin kalau boleh udah ketemu nanti disampaikan. Tapi bukan murid yang menghamba pada guru, tapi guru yang menghamba pada murid. Itu saja Bapak Ibu, diikuti dengan baik, dengan semangat. Kita dukung semua dan semuanya jadi guru penggerak, ya, supaya Legok 3 lebih bergerak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Denny, rekan-rekan guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Wiratna SPD MMPD, yang terhormat juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN Legok 3, mohon izin saya menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang ini adalah merupakan salah satu tugas di modul 1.4 di CGP Angkatan 10 yang kebetulan sedang saya jalani.
Ini adalah latar belakangnya. Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas, tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar potensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari kita sebagai seorang guru. Kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar potensi lulusan yang diharapkan. Inilah yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan, yaitu bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universal di sekolah dalam bentuk budaya yang positif. Tujuannya berbagi pemahaman dari praktik baik mengenai nilai-nilai inti budaya positif di sekolah, menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran melalui keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada peserta didik di sekolah. Nilai kebajikan universal yang ingin kita tuju sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal tepuk PLI ya? Bisa? Ayo sebagai ice breaking deh. Tepuk PLI 5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau lagunya hafal? Oke, siap, boleh. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut ya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan filosofi KHD telah menjadi konsep fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut KHD, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuk menjadi manusia yang utuh, baik jiwa maupun rohani. Pendidikan adalah menuntun sesuai kodrat anak. Pendidikan sejatinya menuntun anak menjadi kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Maka dari itu pembelajaran kita sesuaikan dengan kodrat dan zamannya. Jika melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Kodrat alam itu adalah konteks lokal sosial budaya. Peserta didik memiliki karakter yang berbeda di setiap daerah. Pendidikan dapat disesuaikan dengan kultur sosial budaya kita. Setiap karakter anak berbeda di daerahnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka dari itu, KHD itu menyebutkan bahwa guru adalah seorang petani. Guru adalah seorang petani atau tukang kebun. Karena apa? Tukang kebun itu dari mulai benih, itu dipilih benihnya, ya kan? Dipilih, kemudian ditanam, dirawat, dipupuk, gitu. Sehingga nanti ketika dirawat, dipupuk, akan menghasilkan benih-benih yang berkualitas, akan menghasilkan panen-panen yang berkualitas. Itu maka sebabnya bahwa KHD menyebutkan bahwa guru adalah seorang petani. Ini adalah trilogi pendidikan. Yang pertama adalah ada Inarso Sungtulodo. Di depan
jadi seorang pendidik harus menjadi teladan atau contoh yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, guru harus bisa menjadi teladan kepada siswanya. Jadi Bapak Ibu, jangan salah nih kalau misalkan ada anak yang masih SD merokok. Ya, lihat dulu nih Bapak Ibu, bapak gurunya merokok kan di lingkungan sekolah. Gitu. Jadi kalau misalkan bapak gurunya aja masih begini, anak-anak ya pasti melihat, bapak guru saya juga merokok gitu. Ya kan? Kemudian lihat lagi, apakah bapak ibu gurunya itu membuang sampahnya pada tempatnya? Ya. Itu bagaimana anak bisa mencontoh kalau kita sebagai pendidik yang berpredikat ingarso sum tulodo tidak bisa menjadi contoh yang baik. Kemudian ada ing madya mangunkarso. Di tengah atau di antara murid, guru harus dapat menciptakan prakarsa atau ide yang bisa memberi wawasan kepada peserta didik. Yang ketiga adalah tuturi handayani, mendorong dari belakang, jangan dikusrukeun. Mendorong itu mendorong apa? Mendorong semangat atau arahan. Bagaimana para guru bisa menemukan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Nah, ini adalah konsep pemahaman budaya positif. Di modul 1.4 ini benar-benar banyak sekali pemaparannya, banyak sekali modulnya. Jadi modulnya 1, anaknya banyak. Inilah anak-anaknya. Iya, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi juga cocok nih. Dan 5 posisi kontrol guru. Ya, nah kalau menurut saya yang paling menarik di sini, kalau saya tekankan adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti kita bahas. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Nah, saya butuh 2 orang maju ke depan. Silahkan. Salah satunya memegang sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Silahkan, boleh maju ke depan. Oke. Jangan kelihatan, Pak. Jangan kelihatan itu apa. Oh ya. Jangan kelihatan. Oke. Pokoknya sesuatu yang berharga. Udah, Pak Sofian mangga ke depan. Nah, satu orang lagi siapa yang mau maju? Siapa? Bu. Iya, gimana Bu? Pak Sofian ini sedang memegang sesuatu. Pak, memegang di mana Pak? Nah, di sini Pak. Memegang, ngumpetin ya. Pak Sofian ini sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana caranya Bu Yanti bisa minta yang ada di dalam genggaman Pak Sofian? Dengan cara apa silahkan Bapak? Bapak yang ganteng, saya boleh tidak meminta sesuatu yang sangat penting banget bagi Bapak? Minta apa dulu Ibu? Yang Bapak pegang, kan saya nggak tahu. Aku yang saya pegang. Yang ada di kantong Bapak. Oh, jadi saya harus megang dulu Pak, baru nanti dikasih. Boleh. Dikasih nggak? Ya pasti dikasih. Oh, masih dikasih. Iya. Oke. Saya tebak berapa kali tebakan Pak? 2 kali aja. Oh, 2 kali aja. Aduh, apa ya? Kalau salah ada hukumannya? Oh gitu Pak. Saya tebak dulu ya Pak ya. Oh, silakan Ibu. Makanan atau benda Pak? Kalau boleh benda. Oh benda. Boleh kasih clue kan Pak? Boleh. Oh iya. Benda yang sangat penting untuk Bapak yang ganteng ini. Iya. Mungkin saya tebak itu uang. Oh bukan ya, salah sekali lagi dong.
Iya. Mau dikasih apa enggak? Kalau salah dikasih nggak nih Pak? Udah ada tuh yang bener berarti bukan rokok berarti Bapak Maya. Bukan aja berarti salah. Dikasih nggak nih Pak? Kan salah saya 2 kali. Kayak kasih ya. Kasih aja Bu ya. Iya, Jangan tebak ya. Iya benar. Kalau merokok nggak ada korek nggak berharga Bu. Iya betul sekali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita semua. Baik, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang berharga, walaupun misalkan kontrol kita atau pilihan kita nggak mau ngasih, ya nggak usah, nggak usah dikasih. Atau misalkan memang kata Pak Sofian, ini mah rayuannya mau, gitu kan? Atau mungkin sesuatu yang sangat berharga yang harus didapatkan oleh Bu Yanti, silahkan. Itu pilihan kita, ya. Baik. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menjadikan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam keseharian disiplin itu dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi guru. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori bahwa semua yang dilakukan adalah ilusi atau tidak nyata. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang pertama ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini sebenarnya karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan kata-kata halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Ya, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi sesuatu tertentu adalah usaha guru untuk mengontrol murid tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Ya, ini adalah 4 ilusi dari Dr. William Glasser. Oke, baik. Disiplin positif merupakan konsep yang menekankan pentingnya mengembangkan kontrol diri atau self disiplin, dan di sini lebih bersifat disiplin diri daripada hukuman eksternal. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid agar mereka berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dengan memiliki motivasi intrinsik, maka murid cenderung dapat berperilaku baik dan bertanggung jawab tanpa tergantung pada hadiah atau hukuman eksternal. Nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Juga ada kreatif. Kemudian ada IBO, dari IBO Primary Years Program atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, terus ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Ini kalau hukuman ya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya, ketika anak datang telat, dia disuruh lari keliling lapangan. Padahal dari rumah dia tidak tahu kalau akan disuruh lari ketika telat. Ketika besok telat, ternyata dia dihukum dengan cara yang berbeda lagi. Karena tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan. Disebut juga dengan peraturan. Jadi hukuman juga bisa bersifat psikis atau fisik. Ya, yang paling bahaya yang mana Bapak Ibu? Psikis. Ya, kata-kata. Kata-kata bisa membekas ya. Dari kecil misalkan kita dikata-katain, membekas nggak? Dimaafkan tidak? Dimaafkan pasti. Tapi lupa nggak? Nggak akan lupa. Kecuali kalau misalkan fisik ya. Kalau misalkan cubit biru doang paling, ya kan? Biru doang lah itu mah. Saya juga pernah dicubit gitu, tapi biru doang udah selesai gitu. Tapi kalau kata-kata itu pasti membekas. Kemudian ada konsekuensi. Sudah terencana atau disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada kuisnya. Ibu bapak sudah tahu tadi hukuman apa, konsekuensi apa, restitusi apa. Silahkan buka kuisisnya. Mbak, udah masuk semua? Oke, baik. Mulai. Go. Satu. Mulai. Dua kali karena terlambat 10 menit untuk membersihkan tulis karena terlalu belajar kalau banget terlambat di sekolah. Selesai. Siapa nih kira-kira?
Sudah, tinggal Bu Novi dan Pak Abdul. Satu lagi Pak Abdul. Wih, nilai 100%. Lengkap ya? Aku sama satu. Kalau dulu apa ya? Iya, udah selesai ya. Saya N. Abdul Haer. Terima kasih banyak. Kita masuk ke dihukum oleh penghargaan. Menurut ahli kon, yaitu tentang dihukum oleh penghargaan, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, penghargaan itu menurut kon adalah satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, karena pasti kalau dihukum pasti kalau enggak sakit psikis tadi, ya, atau badannya fisik. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, walaupun dihukum hanya saat itu aja jeraknya, besok lagi pasti melakukan perbuatan yang sama. Kemudian paksaan, sepertinya dipaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Contohnya kalau kita berteriak kan, ya, misalkan di lapangan gitu kan, berteriak. Anak memang merasa kelihatannya nggak malu, tapi nggak tahu psikisnya nanti, gitu. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ibu bapak tadi sudah mengisi kuesioner? Iya, silahkan dilihat. Perhatikan, jika mana yang paling besar angkanya? Dari angka poin 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nanti dijelaskan. Contohnya tadi misalkan Bu Endah, poin 1 sampai 10, 40. 11 sampai 20, 34. Terus 36. Terus 30. Mana yang paling besar angkanya? 1 sampai 10. Berarti Bu Endah itu kebutuhan akan merasa diterima. Ya. Bu Jijah, yang mana yang paling besar dari poin 31 sampai 40? Berarti kebutuhan akan kesenangan. Ya, nanti penjelasannya apa sih kebutuhan akan diterima dan kebutuhan akan kesenangan, gitu. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Begitu juga anak, ya, nggak hanya gurunya, anak juga punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang kedua, penguasaan.
kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang keempat, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Wah, ini yang paling saya senangi. Ya, ini yang merasa saya sangat tertampar ketika saya belajar di PGP, di CGP ini. Yang pertama ada penghukum. Ya, setelah merenung dari tahun 2007 ngajar sampai sekarang, saya merenungi, oh saya pernah ini, saya pernah jadi ini, saya pernah jadi ini, gitu. Yang pertama ada penghukum. Penghukum itu pasti melakukan atau berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Ada ya, kayak gitu ya? Iya. Kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai, pasti ada. Kamu melulu nih yang terakhir, ya kan? Nah, itu adalah penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Seperti itu. Yang ketiga ada sebagai teman. Nah, ini lembut nih. Kalau bicara lembut, merangkul muridnya lembut. Tapi lihatlah, ayo bantulah demi bapak ya, biasanya gitu kan. Terus lakukan demi bapak ibu ya, atau ya sudah nanti ibu bantu bereskan. Ini biasanya nih ibu-ibu nih kalau di rumah karena sayang sama anaknya, kemudian anaknya beresin gitu kan, udah nggak apa-apa, ibu aja yang beresin gitu. Padahal itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu pasti berkata apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, terus apa yang telah kamu lakukan. Kemudian ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini posisi dambaan semua guru. Ya, pasti dia akan berkata apa yang kita yakini. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Nih, posisi manajer. Kita seharusnya ada di posisi manajer. Kita lihat bersama-sama. Naren! Astagfirullah. Kaget saya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Terus ditulis. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Nggak kuat katanya. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana coba kelas. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Tuh, suaranya lembut. Habis, ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Unit. Saya Gurunya baik ya. Manajer adalah posisi kontrol idaman guru-guru. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Udah habis. Mau lagi? Nonton film. Ya, itu tadi ada beberapa contoh dari 5 posisi kontrol. Ada posisi teman, pemantau, terus ada manajer, ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita berlanjut lagi ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya gini, dengan kalimat yang positif. Biasanya kita membuat keyakinan kelas, jangan terlambat ke sekolah. Nah, ketika itu kan jangan itu adalah kalimat negatif. Bagaimana dirubah dengan menjadi kalimat yang positif? Datang ke sekolah tepat waktu. Jangan jajan sembarangan. Membawa bekal dari rumah. Itu adalah kalimat positif. Iya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini adalah kalimat-kalimat positif. Ya, ada yang untuk kelas 5 juga. Di sini ada contohnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain,
serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas bisa kita buat pada awal pelajaran, ya, setiap awal tahun pelajaran. Coba kita buat keyakinan kelas. Kita belum pernah ya, Bu Bapak membuat. Nanti mudah-mudahan tahun pelajaran baru kita coba buat dan kita lihat bagaimana responnya dari murid-murid. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi caranya itu kita bisa nulis di sticky notes, kita bagikan ke anak sticky notes. Kemudian apa yang dia pengen, apa yang dia yakini, ya, dia pasti akan menulis apa yang dia bisa. Nggak mungkin dia, saya bisa mengerjakan tugas, tapi dia mikirkan saya pemalas misalkan. Dia pasti akan menulis apa yang dia bisa. Kita bagikan saja kertasnya. Kemudian nanti kita catat masukan-masukan dari anak-anak atau kita tempel. Di sini ada, sebenarnya ini papan refleksi untuk kelas 1. Jadi setiap pendapat anak-anak ditempel di papan ini. Nah, kemudian disusun. Ketika disusun, kalau misalkan masih ada kalimat-kalimat yang negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kita ganti kalimat positifnya dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Begitu. Ya, kan nggak boleh lari, berarti harus jalan. Gitu. Ini prosedurnya sudah, biarin aja. Nah, ini yang sudah saya buat keyakinan kelas 1B. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian, makan dan minum pada waktu jam istirahat. Ketiga, memakai seragam sesuai jadwal. Yang keempat, menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Yang kelima, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Yang keenam, berbicara dengan tutur kata yang baik. Yang ketujuh, menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Yang kedelapan, menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara. Yang kesembilan, ketika guru sudah memulai pembelajaran, siswa harus menyimak dan mendengarkan guru. Yang kesepuluh, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab seluruh warga kelas. Ini efektif nih. Kemarin itu saya membuat contoh menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara. Ketika mereka sudah ribut, kemudian saya tinggal bilang, apa keyakinan kelas kita kalau ada orang yang sedang berbicara? Menghargai, Bu. Nah, sekarang kalau kalian misalkan berbicara, ketika ibu berbicara, menghargai tidak? Tidak. Nah, saat itu juga mereka diem. Gitu. Sekarang saya tinggal begitu aja. Apa keyakinan kelas? Tertib, Bu, selama belajar. Sekarang kalau lari-lari tertib nggak? Nggak. Balik lagi dia, duduk. Itu sudah saya coba ya. Nanti silakan dicoba oleh Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan. Yang pertama ada menstabilkan identitas atau stabilize the identity, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Nah, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemarin juga ada cerita dari Pak Hair. Ya, Pak Hair itu ketika masuk ke kelas, kemudian ada anak yang melawan ya Pak Hair ya? Iya, ada anak yang melawan. Apa Pak Hair? Bisa diceritakan nggak? Bisa. Boleh diceritakan. Sekalian kita cari solusinya. Iya, betul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kemarin itu saya ditugaskan untuk mengawas kelas Bu Yaya. Karena Bu Yaya itu kan kebetulan ada ruang kepala sekolah ya.
ketika saya masuk ke ruangan, saya ngomong ke anak-anak bahwa yang mengawas hari ini saya, ya. Kemudian ada anak yang ngomong dari belakang, karena Bu Yayahnya sedang ada tugas di ruang kepala sekolah. Kemudian anak-anak itu ngomong bohong. Saya berpikir sama anak itu, kok sama guru laki-laki aja begitu, apalagi guru kelasnya ya, Bu Yayah itu setiap hari pasti merasa ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi siswa yang seperti itu? Nah, mungkin itu ya kasus yang saya temukan kemarin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hayat sudah menceritakan kasus nyata ya dari kelasnya. Ya, ketika ada masalah seperti itu, yang harus kita lakukan adalah memanggil anaknya. Ya, jadi tidak ditanyakan di depan teman-temannya. Kita panggil dan kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita bisa bilang bahwa kita juga pernah melakukan hal seperti itu, tapi apa dasarnya, apa alasannya? Dari situ, setelah menstabilkan identitas, kita bisa validasi tindakan yang salah, ya. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, ketika dia menjelaskan tentang alasannya berbuat seperti itu, kemudian pasti ada sesuatu yang wah, kayaknya kamu bisa nih melakukan hal yang lebih parah dari ini, dari melawan guru gitu. Nah, tapi dari situ setelah kita validasi, kita langsung mengutarakan keyakinan diri. Apa keyakinan diri? Nah, kira-kira kita tanyakan, kalau misalkan kamu sudah berbuat seperti itu kan kamu tahu bahwa itu adalah perbuatan yang buruk atau yang tidak baik. Nah, apa sih yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan hal seperti itu atau berperilaku seperti itu? Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi setiap ada masalah yang datang dari kelas, coba kita terapkan segitiga restitusi di kelas kita. Nanti semoga bisa ada hasilnya. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buat. Mangga, silakan disaksikan. Kamu masih punya alasan kan buat seperti itu? Coba, apa alasan kamu? Kayak Tinggi banget. Nah, kalau kamu punya tentang yang pastikan apa coba sebutkan? Oh, kamu sudah tahu tentang itu. Nah, menurut kamu, tindakan kamu sesuai. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah akhir dari diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi kita berefleksi bahwa setelah saya mempelajari modul 1 secara holistik, mulai dari modul 1.1 tentang dasar pendidikan menurut pemikiran KD, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ternyata masih banyak memiliki kekurangan. Ada rasa penyesalan, malu, dan rendah diri setelah saya merefleksikan pembelajaran yang sudah saya berikan ke peserta didik. Ada kekeliruan dan kesalahan saat saya mendidik. Tapi alhamdulillah melalui program guru penggerak ini saya masih diberi kesempatan untuk berubah menjadi guru yang benar-benar layak dan pantas untuk mendidik, serta mungkin bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi yang mau ikut CGP tetap semangat gitu. Kita maju bersama untuk bergerak, tergerak, menggerakkan.
Alhamdulillah materi telah tersampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Rezeki Pantung, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Marwati SPD SD. Saya ingin memberikan umpan balik dari acara kemarin dengan tema diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Setelah saya mengikuti bahwa budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan dan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Lia itu sangat bagus, jelas dan menjadi motivasi menuju perubahan yang lebih baik bagi kami guru-guru khususnya SD Negeri Legok 3 dan berpihak pada murid semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.